Puji Tuhan, pada minggu ini kita mendapat kesempatan untuk bersekutu kembali, kita mendapatkan kesempatan untuk beribadah kembali. Sebentar kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Puji Tuhan, anak sekalian terkasih, kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa Laskar Sion, dan hari ini kita masih online dan sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita menerima berkat firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kesempatan pada saat ini kami dapat bersekutu kembali dalam persekutuan doa Laskar Sion, dan terima kasih buat kesempatan saat ini kami dapat persekutuan dalam bentuk online karena ada wabah COVID-19 yang belum selesai. Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu. Saat ini kami akan terima berkat firman Tuhan. Urapi dan berkati hamba-Mu, berkati urapi anak-anak sekalian dan setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini. Biarlah kami semua bersama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut berkat firman Tuhan. Amin.
Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Shalom anak-anak. Ya, puji Tuhan. Kalian dengar lagu tadi? Ya, pasti kalian tahu lagu itu kan? Ya, lagu yang sangat terkenal. Dan saya yakin penciptanya ini menciptakan bukan hanya sekedar mencipta, tetapi dia punya pengalaman di dalamnya dan dia ingin berbagi berkat dengan banyak orang lewat lagu ciptaannya itu. Dan saya kutip tadi lagunya sedikit. Nah, silakan kalian teruskan sendiri. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa saya kok menyanyikan lagu itu nggak seperti biasanya? Kalian tahu tema firman Tuhan kita kali ini ada kaitannya dengan cuplikan lagu tadi. Apa tema firman Tuhan hari ini? Hidup dalam rencana Tuhan. Nah, kalau kita bicara soal rencana Tuhan atau rancangan Tuhan, apa sih rencana atau rancangan Tuhan? Ayat yang sangat terkenal, kalian bisa baca di kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Di sana Tuhan berfirman, sebab aku tahu rancanganku kepadamu, yaitu rancangan hari depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh dengan damai sejahtera. Puji Tuhan. Kita bersyukur punya Tuhan yang baik. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang sangat care, peduli, dan mengasihi kita. Dia selalu merancangkan sesuatu yang baik untuk di depan kita. Dia selalu merancangkan sesuatu yang positif buat kita. Jadi sangat senang dan bersyukur kita diangkat, dipilih jadi anak-anak. Karena dia Bapa yang baik. Makanya Tuhan Yesus dalam firman-Nya berkata, kalau Bapak di dunia ini yang jahat saja berusaha memberikan yang baik untuk anak-anaknya. Kalau anaknya minta roti, tidak mungkin dikasih batu, ya. Kalau anaknya minta telur, tidak mungkin dikasih kalajengking. Sak jahat-jahatnya seorang bapak, anaknya minta roti pasti berusaha cari roti. Mungkin tidak bisa roti yang mahal, tapi roti sumbu misalnya. Apa itu roti sumbu? Ketela, ya. Mungkin tidak bisa kasih telur yang besar, yang mahal, tapi kasih telur yang kecil, apa? Telur puyuh, ya. Tapi dia berusaha untuk memberikan yang baik buat anak-anaknya. Dan kita bersyukur, ya, jika Bapak di dunia ini yang jahat, ya, pasti berusaha memberikan yang baik. Apalagi Bapak di surga, dia pasti memberikan yang sangat baik. Dan lewat Yeremia 29:11, Tuhan sudah berkata, rancanganku adalah rancangan hari depan yang penuh damai sejahtera, penuh dengan kesuksesan, penuh dengan keberkatan. Lalu apa maksud daripada judul renungan kita tadi, hidup dalam rencana Tuhan? Setidaknya ada 3 hal arti daripada tema firman Tuhan hari ini, hidup dalam rencana Tuhan. Yang pertama, dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1-4, kita di sana dikisah tentang Abraham. Dan lewat kisah Abraham, Tuhan berikan satu pengertian buat kita. Apa yang dimaksud dengan hidup dalam rencana Tuhan? Hidup dalam rencana Tuhan artinya kita mau hidup dalam percaya yang sungguh-sungguh akan apa yang Tuhan sudah firmankan dan janjikan buat kita. Seperti Abraham. Tuhan berkata pada Abraham, Abraham, keluarlah kamu dari negerimu ini, dari sanak saudaramu, dari lingkunganmu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan belum menyebut satu tempat, Tuhan tidak menyebutkan satu lokasi. Tapi Tuhan juga berkata, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan apa yang dilakukan Abraham? Dia percaya. Dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan teman-temannya, dia tinggalkan lingkungannya, dia pergi mengikuti apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Mungkin bagi kita hidup sekarang, mendengar kisah ini kita mungkin berkata, itu sesuatu yang biasa, itu sesuatu yang tidak terlalu spektakuler. Tapi coba andai kata kalian atau saya yang jadi seperti Abraham. Lalu kita pergi mengemas barang-barang kita mengajak istri kita, keluarga kita untuk pergi. Lalu kemudian tetangga kita pada bertanya, hei, kamu mau kemana? Kok bawa barang banyak sekali? Kelihatannya kamu pergi jauh ya? Kamu pergi kemana? Dan kemudian kita berkata, tidak tahu, aku tidak tahu mau pergi kemana. Pasti tetangga kita akan berkata, kita sudah. Ya kan? Kenapa? Karena kita pergi tanpa tujuan. Kita pergi tanpa ada arah. Pokoknya asal pergi. Tapi Abraham, dia tidak peduli dengan semua itu. Dia percaya
bahwasanya hidup dalam rencana Tuhan, hidup mengikuti panggilan Tuhan pasti positif, pasti baik, dan pasti akan hidup damai dan sejahtera. Abraham pergi. Ya, sudahkah kita punya iman seperti Abraham? Mau hidup dalam rencana Tuhan, apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, kita mau percaya sungguh-sungguh dan terus mengikutinya. Ya, kalau sudah, ya puji Tuhan. Kalau belum, lewat renungan ini, ayo kita berbalik. Jadi orang-orang yang selalu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan seperti Abraham. Maka tidak heran kalau Abraham disebut sebagai bapak semua orang percaya. Karena bahkan dia rela mau mengorbankan Ishak anaknya, walaupun anak tunggal, karena diminta oleh Bapa di surga. Dia tidak takut dan tidak khawatir untuk mengorbankan Ishak kepada Bapa di surga. Ya, puji Tuhan. Jadi ini arti yang pertama. Hidup dalam rencana Tuhan artinya kita mau sungguh-sungguh percaya akan apa yang Tuhan rencanakan buat kita. Yang kedua, hidup dalam rencana Tuhan. Kita mau belajar seperti Paulus dalam Kisah Rasul 9 ayat 11. Apa artinya hidup dalam rencana Tuhan? Artinya kita mau rela untuk berkorban. Ya, rela untuk berkorban. Kalian tentu tahu kisah Paulus yang dulu namanya Saulus. Dia adalah seorang yang sangat kejam. Bahkan dia adalah orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan martir pertama, yaitu Stefanus, yang dirajam batu sampai mati. Dan bahkan semangat Paulus, ambisi Paulus untuk menangkap, menyeret, menyiksa, membunuh anak-anak Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Dia meminta surat kuasa dari imam besar dan pergi ke Damsyik. Di jalan lurus, ketika dia menuju dekat Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan lewat sinar yang begitu sangat terang di siang hari yang bolong. Dan kemudian dia rebah dan menjadi buta. Orang-orang yang bersama dengan dia mendengar dan mereka tahu peristiwa itu. Jadi ini bukan sesuatu yang hoak, bukan sesuatu yang bohong, tapi banyak saksi yang melihat. Dan ketika peristiwa keajaiban itu berhenti, Paulus kemudian menjadi buta. Dia berpuasa 3 hari 3 malam atas kebutaannya. Di Damsyik ada seorang nabi namanya Ananias. Tuhan berkata kepada Ananias, "Ananias, pergilah kamu, doakan Saulus supaya dia sembuh dari butanya." Ananias sempat protes, "Tuhan, Engkau tahu dan semua orang tahu dia sangat jahat. Dia memusuhi anak-anakmu. Bagaimana mungkin aku harus mendoakan dia supaya sembuh? Biar kapok Tuhan." Tapi Tuhan ngomong sama Ananias, "Doakan, sebab aku punya rencana yang besar buat dia. Dan akan banyak penderitaan, akan banyak sekali aniaya yang dia akan alami oleh karena namaku." Kemudian Ananias nurut apa mau itu. Dia pergi, tumpang tangan atas Saulus, tumpang tangan atas Paulus. Kemudian Paulus menjadi sembuh. Dia kemudian matanya melek, dia bisa melihat, dan kemudian dia akhirnya bertobat. Dia percaya pada Tuhan. Kalau tadinya dia memusuhi Yesus, kalau tadinya memusuhi anak-anak Tuhan, kalau tadinya dia memusuhi orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, sekarang dia justru sebaliknya. Dia memberitakan Yesus itu adalah Tuhan. Dan karena pelayanannya itu, Paulus banyak sekali menganiaya. Dan kalian tahu, akhirnya Paulus ini mati, ya, dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Ya, Paulus tapi rela, dia ikhlas mengalami semua itu. Karena apa? Dia mau hidup dalam rencana Tuhan yang sudah memanggil dirinya untuk melayani. Mungkin kita sekalian dalam pelayanan kita sering menghadapi hal yang tidak menyenangkan. Karena kita ikut Yesus, karena kita percaya sama Yesus, karena kita jadi anak Tuhan, ada banyak hal yang kemudian buat kita jadi sakit. Mari belajar lewat kisah Paulus, tetap kuat dan maju terus dalam rencana Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang dimaksud dengan hidup dalam rencana Tuhan? Yang ketiga adalah rela meninggalkan segala sesuatu untuk kemudian mengikut rencana Tuhan. Saya bisa ajak kalian membaca kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 19. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 ini mengisahkan tentang panggilan daripada Elisa. Kalian tahu Elisa? Elisa adalah nabi pengganti daripada Elia. Ketika Elisa dipanggil oleh Tuhan melalui Elia untuk menjadi hambanya, untuk menjadi pengikutnya Tuhan, Elisa ini sedang bekerja keras. Kita mengatakan dia sedang membajak di ladang dengan 12 pasang lembu. Berarti 24 lembu dia sedang membajak, bekerja keras.
Berarti dia orang yang sukses. Kenapa? Dengan lembu yang sebanyak itu, berarti ladangnya atau sawahnya Elisa luas sekali. Berarti dia orang yang kaya dan sangat diberkati. Tetapi ketika dipanggil Tuhan, dia mau tinggalkan segala sesuatu. Dia meninggalkan lembunya, dia meninggalkan orang tuanya, dia meninggalkan pegawai-pegawainya, dia meninggalkan ladangnya, dan kemudian dia mengikut rencana Tuhan. Dan kita tahu apa yang terjadi. Setelah Elia naik ke surga, Elisa dipakai Tuhan sangat dahsyat sekali. Ya, membuat banyak tanda ajaib. Misalnya, dia menolong seorang janda nabi yang tidak punya duit, sudah tidak punya duit, punya utang lagi, dan anaknya 2 mau dirampas. Lalu kemudian dia minta tolong sama Elisa, dan Elisa berkata, apa yang kamu punya? Aku punya sedikit minyak, pinjam kendi-kendi dari tetanggamu, isi minyak itu ke kendi-kendi kamu pinjam. Bisa dibayangkan betapa sangat aneh, ya, kendinya itu minyaknya cuma sedikit, bahkan tidak penuh, tapi disuruh pinjam kendi kepada tetangga-tetangganya. Tapi janda ini nurut, kemudian dituangkanlah minyak itu. Puji Tuhan, ajaib, minyaknya mengalir terus sampai akhirnya semua penuh. Dan ketika si ibu janda ini ngomong, nak, bawa kemari kendinya untuk diisi, anaknya bilang, tidak ada bu, sudah habis. Begitu anaknya bilang, sudah tidak ada kendi, sudah habis, tiba-tiba minyak itu berhenti. Kemudian atas saran Nabi, minyak itu dijual, harganya dipakai bayar utang, dan bisa itu hidup mereka. Keajaiban terjadi, dan akhirnya mereka bisa hidup bahagia, bebas dari utang, dan diberkati. Dan masih banyak tanda ajaib lagi, ya. Nah, pemirsa yang terkasih dan anak sekalian yang terkasih, lewat kisah daripada Abraham, lewat kisah daripada Paulus, lewat kisah daripada Elisa, Tuhan mengajar kita, hiduplah dalam rencana Tuhan. Ya, hiduplah dalam rencana Tuhan. Abraham menjadi orang yang akan diberkati Tuhan. Dari dirinya akhirnya lahirlah Ishak, Yakub, Israel, dan raja-raja dan orang-orang top dunia diberkati. Dan Paulus menjadi seorang rasul yang top. Bahkan kisah dalam perjanjian baru banyak kitabnya ditulis oleh Rasul Paulus. Dan Elisa juga dimuliakan Tuhan, menjadi seorang nabi yang penuh dengan tanda mujizat. Artinya, setiap orang yang mau hidup dalam rencana Tuhan, maka hidupnya itu diberkati. Ya, apapun tantangannya, apapun rintangannya, apapun halangannya, tetaplah hidup dalam rencana Tuhan. Karena rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu indah dan sangat memberkati. Puji Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan jadi berkat buat kita semuanya. Mari kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Terima kasih buat kesempatan kali ini kami bersama-sama menikmati renungan firman-Mu tentang hidup dalam rencana Tuhan. Mampukan kami untuk hidup dalam rencana Tuhan seperti Abraham, Paulus maupun Elisa. Karena kami tahu sesuai kitab Yeremia 29:11, rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami, sucikan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibadah online pada hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.